Terkesik bu, nggak semuanya saudara-saudara kita umat Kristen pada punya mobil bu, kasihan yang bawa motor panjalanan licin bu, udah pakai jas, udah pakai dress kan mau Natalan ke gereja Rangkas Bitung jauh perjalanan musim hujan jalanan licin, nyusruk bu nabrak pabrik terpal. Kasihan atuh lagu, lagian kalau misalnya katanya ibadah tuh harus di tempat ibadah lah, kita aja kalau sholat id masih suka nutup jalan bu. Belum lagi kalau misalnya ada yang hajatan aja masih suka nutup gang bu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, ini beredar video viral dan juga pernyataannya dari seorang bupati di Kecamatan Maja, teman-teman sekalian, di mana ada pelarangan ibadah di sana ya. Dia mengharuskan supaya orang-orang Kristen merayakan Natal di gereja. Sementara di Kecamatan Maja itu sendiri pun tidak ada gereja, teman-teman. Orang Kristen beribadah di gereja itu harus menempuh perjalanan sekitar 20 km. Kurang lebih 20 km. Dan teman-teman, ketika di hari Natal ini, tentu saja orang-orang Kristen yang mungkin selama ini beribadah di rumah-rumah, mereka menggunakan gedung tertentu ya untuk beribadah kepada Tuhan, dan mungkin hendaknya mereka memasang pernak-pernik Natal ya, pohon Natal dipajang mungkin, sehingga bupati ini yang mengambil tindakan atau membuat sebuah pelarangan untuk tidak merayakan Natal. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kita udah tahu bahwa secara tidak langsung dia itu melarang untuk perayaan Natal orang-orang Kristen. Karena jika tidak ada niat untuk melarang perayaan Natal, apa sih salahnya diizinkan untuk menggunakan tempat ibadah yang biasanya mereka gunakan selama ini? Atau juga dari saudara-saudara kita Muslim, kalau kita pakai pola pikir atau logika berpikir dari ibu bupati, bagaimana dengan kaummu? Bagaimana dengan saudara-saudari seimanmu yang beribadah di trotoar jalan, yang ngaji di jalanan, bahkan ada yang sholat di tengah-tengah jalan umum? Orang Kristen tidak melarang, orang Kristen juga tidak demo, orang Kristen tidak buat pernyataan yang aneh-aneh di sana. Seharusnya kita harus berpribadi NKRI. Seharusnya kita cintakan NKRI. Cinta akan perbedaan yang tentu ada dan akan selalu ada di Republik Indonesia ini. Seharusnya sebagai pemimpin agama, kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi umat kita, supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda iman dari mereka. Dan juga dari tokoh pemerintah, seharusnya juga bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk hidup bertoleransi, bukan intoleran. Teman-teman, saya tidak membacakan lagi karena itu sudah beredar tentang pernyataannya. Tetapi kali ini saya mengajak kita untuk menonton satu video dari seorang pemuda yang menurut saya penyampaiannya singkat, padat, dan sangat tajam. Oleh karenanya kita langsung saja untuk mendengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Bupati Lebak minta umat Kristen di Maja ibadah Natal di Rangkas Bitung. Aduh bu, saya bu sebagai orang Rangkas Bitung ya bu ya, orang Lebak saya dari lahir bu, saya melihat ini agak gimana gitu ya bu ya. Apa salahnya gitu ibu memberikan izin kepada saudara-saudara kita umat Kristen untuk beribadah di Eko Club Citra Majaraya bu, kan lebih dekat bu. Kasihan atuh lagu lagi musim hujan kayak gini disuruh dari Maja ke Rangkas Bitung untuk beribadah. Jauh bu, harus lewat Citeras, panjalanan rusak, berlubang, loba terkesik bu.
Nggak semuanya saudara-saudara kita umat Kristiani pada punya mobil, Bu. Kasihan yang bawa motor perjalanan licin, Bu. Udah pakai jas, udah pakai dress kan mau Natalan ke gereja Rangkas Bitung, jauh perjalanan, musim hujan, jalanan licin. Nyusruk, Bu, nabrak pabrik terpal. Kasihan atulah, Bu. Lagian kalau misalnya katanya ibadah tuh harus di tempat ibadah, lah kita aja kalau sholat Id masih suka nutup jalan, Bu. Belum lagi kalau misalnya ada yang hajatan aja masih suka nutup gang, Bu. Kemarin aja ada anggota DPRD, Bu, hajatan tuh di rumahnya di daerah Mandala, Bu. Macet kan, Bu, jalanan itu jalan dipakai parkir, Bu. Wayana lah, Bu. Saya yakin Ibu bisa lah, Bu. Kasihan lah, Bu. Saudara-saudara kita umat Kristiani. Berikan contoh yang baik lah, Bu. Bagaimana cara kita bertoleransi antar umat beragama di Kabupaten Lebak, Bu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari seorang pemuda yang cerdas. Apakah dia ini beragama Muslim ya? Karena katanya dia adalah asli ya dari daerah itu. Nah, saya setuju dari apa yang disampaikannya teman-teman sekalian. Seharusnya seorang bupati harus lebih tinggi ya nilai toleransinya. Apa salahnya sih diizinkan? Gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Karena seperti yang disampaikan oleh pemuda ini teman-teman sekalian. Dari umat Muslim seringkali juga tidak dalam masjid kok. Ya. Seringkali mereka melakukan ibadah di tempat-tempat umum. Dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada yang keberatan di situ. Tetapi kenapa ketika kaum minoritas, yaitu Kristen, merayakan hari besarnya, banyak tantangan, ya, banyak aturan yang harus diberikan. Jadi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya kita menilai bahwa bupatinya memang intoleran, tidak punya kasih, tidak beri kemanusiaan, dan juga tidak berjiwa NKRI. Tidak berjiwa Pancasila. Sebenarnya benih intoleran itu ada dalam dirinya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, biarlah bagian aparat kepemerintahan yang mengurus hal ini. Kita orang-orang Kristen hanya berdoa, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi orang-orang Kristen yang mengalami diskriminasi, yang mengalami hambatan ketika mereka mau memuji memuliakan Tuhan. Karena justru itu adalah ujian daripada iman. Teman-teman, perayaan Natal memang itulah momen yang berharga, momen yang istimewa bagi orang-orang Kristen, di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, di mana kita bisa bersama-sama dengan para sahabat kita, rekan kerja kita, untuk bisa menikmati indahnya Natal. Karena Natal berbicara tentang kelahiran daripada Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang kepada orang kepunyaannya, kepada umat kepunyaannya, tapi banyak umat kepunyaannya ini menolaknya, bahkan tidak sedikit yang mencaci maki dan menghinanya. Tapi kita orang-orang Kristen menerima dia. Maka kitalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita akan beroleh hidup kekal. Tetap setia, tetap semangat. Jangan menyerah. Dan jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya video kali ini boleh menambah wawasan buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.